Terima kasih kepada Bapak Susmono dari Saka Energi yang telah memaparkan mengenai bagaimana penggunaan teknologi GIS dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Semoga presentasi yang telah dipaparkan bisa menjadi inspirasi bagi perusahaan lainnya. Kembali dengan saya, Pachira Eza Paramita, sebagai Solution Engineer untuk industri oil and gas dari Esri Indonesia. Dan kita masih di Esri Indonesia Oil and Gas Community Virtual Event 2020. Setelah presentasi dari Saka Energi, dalam waktu kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan bagaimana akuisisi data di lapangan menjadi lebih efektif dan efisien, serta bagaimana data tersebut dapat divisualisasikan dengan utilisasi Microsoft Office. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai Field Data Collection and Geo-Enabling Location Intelligence from Office Suite Apps. Untuk akuisisi data di lapangan, biasanya masih banyak kita temui itu menggunakan form dalam bentuk kertas atau kita biasa sebut dengan paper base. Kertas yang diisi ini kemudian harus dikumpulkan dan diserahkan terlebih dahulu ke pihak yang bekerja di office. Baru kemudian datanya dipindahkan dengan diinputkan ke Excel misalnya satu persatu. Hal ini akan memakan waktu dan jadinya tidak efisien. Belum lagi kalau kertasnya rusak atau hilang atau terselip. Tentunya hal ini akan semakin menyulitkan. Melihat permasalahan tersebut, apabila form bentuknya digital dan tentunya bisa dibawa dan diakses di mana saja tanpa takut hilang atau rusak, tentu saja hal ini akan memudahkan. Dalam hal ini, Esri memiliki solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu Survey 123. Dengan Survey 123, kita bisa membuat form survei dengan mudah. Kemudian form tersebut bisa diakses di mana saja dan kapan saja menggunakan smartphone. Data dari form survei dapat langsung diekspor dalam bentuk digital, jadi bisa disimpan dalam format Excel misalnya, dan data bisa langsung digunakan untuk keperluan lain. Tentunya dengan form digital ini akan meningkatkan efisiensi waktu dan efektivitas pekerjaan. Dan juga dengan form survei 123 ini bisa mengurangi resiko error, meningkatkan produktivitas pengumpulan data, dan karyawan yang bekerja di office dapat menerima datanya secara langsung atau real time. Sehingga data yang dikumpulkan bisa memiliki informasi lokasi juga, atau kita bisa sebut sebagai tergeoreferensi, dan data bisa langsung diproses untuk keperluan lainnya. Untuk membuat dan mengutilisasi form survei 123, caranya sederhana dan simple. Yang pertama, kita buat form surveinya, lalu kita publish form survei tersebut agar anggota organisasi bisa mengakses formnya. Kemudian anggota organisasi yang mengakses formnya dan mengisikan data pada form tersebut. Kemudian anggota organisasi akan melakukan pengumpulan data dengan mengisi form tersebut lewat device masing-masing. Dan data yang di-capture serta di-submit itu bisa langsung digunakan untuk keperluan lain, misalnya divisualisasikan dalam bentuk dashboard. Saya akan mendemokan seperti apa Survey 123 dan bagaimana data yang disubmit dari sebuah form survei dapat divisualisasikan dan dimonitor secara real time menggunakan dashboard. Pada layar kita bisa lihat di sisi kiri ada form Survey 123 dari handphone saya dan di sisi kanan ada Safety Observation Report Dashboard. Nah, untuk dashboard sendiri, di sini kita bisa lihat bahwa di slide-nya, kita bisa lihat bahwa ada informasi mengenai laporan-laporan safety observation di sisi kiri. Ada list-list mengenai siapa saja yang melaporkan, kemudian di mana saja kejadian tersebut dilaporkan, dan informasi-informasi lainnya. Ada juga indikator mengenai berapa jumlah kejadian yang dilaporkan, berapa yang approval-nya diterima, dan berapa juga yang approval-nya ditolak. Kita bisa lihat Safety Observation Report di sisi kiri, kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk tampilan kita bisa customize sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh di sini form survei yang saya buat ada kolom untuk nama, kemudian kita juga dengan Survey 123 ini kita bisa melakukan tagging dari lokasi, misalnya kita ingin melaporkan lokasi dari suatu kejadian yang kita tahu atau kita lihat. Kita bisa atur tanggal dan jamnya, kemudian ada drop down menu juga yang kita sebetulnya bisa konfigurasi gitu, sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini misalnya kategori code dan subkategori code.
Lalu ada kolom juga yang kita sebetulnya bisa konfigur juga sesuai dengan kebutuhan. Dan kita bisa menambahkan foto pada form survei ini. Inilah yang menjadi kelebihan dari form survei 123. Selain kita bisa marking lokasi, kita juga bisa menambahkan informasi berupa foto. Lalu ada opsi-opsi lain yang juga kita bisa konfigur sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebagai contoh di sini saya mengisikan alamat email. Setelah saya mengisikan alamat email, data yang saya masukkan ke dalam form ini akan saya submit. Nah, data yang saya submit dari form survei 123 ini akan masuk secara otomatis ke dalam dashboard. Jadi dashboard ini akan menampilkan informasi dari data yang kita masukkan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa indikator request for approval-nya juga berubah dari 24 ke 25. Dan kita bisa lihat data yang baru saja kita inputkan ke dalam form survei 123 di lokasi tertentu. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam contoh typical user organization. Secara umum, di perusahaan yang bergerak di industri oil and gas, 4 persona ini tentunya sudah pasti ada. Ada yang memang mengatur HSE, kemudian ada GIS analis, ada pekerja lapangan atau field worker, dan ada juga pihak manajemen atau stakeholder yang tugasnya adalah melakukan pengambilan keputusan. Semua orang di suatu perusahaan atau organisasi belum tentu tahu tentang apa itu GIS dan punya akses ke GIS tersebut. Sehingga dalam hal ini GIS atau sederhananya kita sebut sebagai pemetaan itu terlihat di luar jangkauan. Tapi semua orang menggunakan Microsoft Office, seperti contohnya Microsoft Excel dan PowerPoint. Office ini digunakan oleh semua orang karena sifatnya yang efisien, kemudian interface-nya yang ready to use dan mudah sekali untuk digunakan. Dengan mengkombinasikan Office dengan platform pemetaan, kita bisa membuat semua orang di organisasi itu punya kapabilitas untuk membuat peta yang sederhana dan mengakses peta yang dibuat oleh GIS analis. Ada stigma bahwa hal-hal yang berbau spasial dan GIS itu hanya berlaku untuk orang-orang yang memang dedicated atau ditugaskan untuk pekerjaan terkait GIS. Padahal sebetulnya tidak demikian. Orang-orang non-GIS user juga sebetulnya sehari-hari bersentuhan dengan informasi terkait lokasi atau kita bisa sebut spasial, dan harusnya spasial ini bisa diakses oleh siapapun. Esri dalam hal ini berkolaborasi dengan Microsoft agar non-GIS user bisa mengutilisasi komponen spasial dalam bekerja, sehingga tujuan spatial should be accessible to everyone tadi dapat terwujud. Dulu, atau mungkin masih berlaku sampai sekarang, flow yang akan saya tunjukkan ini masih sering terjadi. Misalnya dalam hal ini ada seorang HSE supervisor, dia punya data terkait dengan safety observation dalam bentuk spreadsheet. Dan dia punya keperluan untuk memvisualisasikan data tersebut dalam bentuk simple map atau peta yang simple. Biasanya request seperti ini akan diarahkan ke GIS analis karena ada anggapan bahwa hal-hal terkait pemetaan itu hanya GIS analis yang bisa. Kemudian dikerjakan oleh GIS analis lalu diberikan hasilnya kepada HSE supervisor. Nah, tidak sampai di situ, biasanya akan ada revisi-revisi dari peta tersebut. Misalnya ada suatu titik yang tidak sesuai, apakah bisa ditambahkan titik tertentu dengan warna hijau, atau misalnya visualisasinya mungkin dirasa kurang pas, jadi misalnya mau diganti dengan warna merah misalnya. Dan ada satu lagi permintaan untuk bagaimana caranya agar peta yang dibuat itu bisa dimasukkan ke dalam presentasi, supaya bisa dipresentasikan ke pihak manajemen. Nah, workflow seperti ini biasanya akan berulang, jadi dari HSE supervisor ke GIS analis, bolak-balik seperti itu. Hal ini tentunya tidak efektif karena akan memakan waktu banyak hanya untuk membuat sebuah peta yang simpel atau sederhana. Nah, workflow seperti tadi itu bisa dipangkas dengan ArcGIS Maps for Office, sehingga pembuatan peta yang sederhana itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang awam dengan GIS sekalipun. Bahkan kita bisa membuat peta tanpa harus menggunakan perangkat lunak berbasis GIS. Dan GIS analis bisa fokus untuk mengerjakan permasalahan yang lebih kompleks.
ArcGIS Maps for Office dapat membantu pengguna yang awam dengan teknologi GIS untuk membuat peta yang interaktif dalam spreadsheet dan presentasi. Maps for Office ini tersedia dalam bentuk plugin di Excel dan PowerPoint. Kita bisa membuat peta tanpa harus membuka software-software pemetaan. Kita bisa langsung buat di dalam Excel. Lalu kita bisa visualisasikan informasi yang ingin kita gambarkan dalam peta dengan konten-konten yang ready to use atau siap pakai. Kemudian peta yang kita buat juga bisa di-share secara interaktif di PowerPoint. Saya akan mendemokan ArcGIS Maps for Office untuk kasus penggunaannya dalam Microsoft Excel. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ada data mengenai observation report dengan informasi latitude dan longitude. Di tab ArcGIS Maps, kita sign in menggunakan akun ArcGIS online yang kita punya, lalu kita klik Add Map. Nah, jendela Add Map akan muncul. Lalu di sini ada window untuk dataset. Kita bisa atur dataset yang mana yang mau ditampilkan, kemudian location type-nya seperti apa, dan juga kita ingin kategorisasinya berdasarkan apa. Dalam hal ini saya contohnya pakai single simbol, jadi semua informasi akan ditampilkan dalam satu simbologi. Nah, muncul seperti ini. Di dalam sini kita bisa juga memilih base map. Jadi kapabilitas base map ini juga kita bisa temui di dalam Maps for Office. Misalnya contohnya saya mau pakai yang imagery, supaya kelihatan di mana titik-titik yang dilaporkan itu di permukaan bumi. Lalu kita juga bisa melakukan setting. Misalnya dalam hal ini saya mengubah nama dari tabelnya. Saya ganti menjadi Safety Observation Table. Selain itu kita juga bisa melakukan konfigurasi simbologi. Di sini saya menggunakan single simbol, kita bisa ganti bentuk, warna, dan ukurannya, atau kita bisa ganti visualisasinya misalnya menggunakan heat map, supaya kita bisa melihat di mana suatu kejadian atau di mana kejadian-kejadian itu paling banyak dilaporkan. Nah, dalam hal ini saya ingin visualisasi berdasarkan kategori code. Jadi di sini kita bisa setting seperti itu. Nah, informasi di dalam peta yang kita lihat ini itu kita juga bisa lihat satu persatu secara detail. Misalnya saya klik di satu ini, kita bisa lihat siapa yang melaporkan, kemudian kapan dilaporkannya, kemudian juga kejadian apa yang dilaporkan. Kita bisa lihat juga detailnya apa saja yang dilaporkan dan routingnya kemana misalnya. Nah, peta yang kita buat di dalam Microsoft Excel ini, kita bisa publish ke dalam ArcGIS Online. Misalnya saya ganti dulu base map-nya jadi warna hitam supaya lebih terlihat. Lalu kita bisa share peta ini supaya organization bisa akses juga. Misalnya di sini saya berikan title untuk petanya, kemudian teksnya seperti apa, dan summary untuk peta tersebut. Setelah kita isi kolom-kolom yang diperlukan ini, kita bisa klik share. Kita bisa klik share, lalu kita tunggu prosesnya. Dan peta yang kita buat ini sudah secara otomatis di-upload ke dalam ArcGIS Online. Kalau kita buka, tampilannya seperti ini. Dan kalau kita lihat dengan Map Viewer, maka peta yang kita buat di dalam Microsoft Excel tadi, tampilannya seperti ini. Sekarang, peta yang kita buat ini sudah bisa diakses oleh orang-orang di organization kita menggunakan akun ArcGIS yang dimiliki. Nah, terkait dengan visualisasi dalam bentuk presentasi seperti apa, saya akan melanjutkan demo untuk ArcGIS Maps for Office, dalam hal ini untuk PowerPoint. Bapak dan Ibu bisa lihat ini adalah jendela PowerPoint biasa. Lalu kita klik tabs ArcGIS Map, lalu kita sign in menggunakan akun ArcGIS yang kita miliki. Setelah kita berhasil sign in, kita klik opsi Add Map di sini. Setelah itu akan muncul jendela seperti ini, jendela untuk insert map. Nah, peta yang tadi kita publish lewat Microsoft Excel itu ada di dalam sini. Jadi kita bisa langsung menambahkan peta yang kita buat di Microsoft Excel tadi. Nah, kalau dilihat, peta yang kita buat di Microsoft Excel tadi sama bukan dengan yang kita tampilkan pada Microsoft PowerPoint ini. Selanjutnya kita bisa atur legendanya bentuknya seperti apa. Kita bisa lihat juga legendanya menampilkan informasi apa saja, dan kita bisa memilih layoutnya.
ingin diletakkan di mana peta tersebut, apakah full satu layar atau misalnya di sisi kanan saja, seperti itu. Saya pilih yang full satu layar, full screen, lalu kita juga bisa atur tampilan awal dari peta ini. Contohnya saya buat ini supaya di tengah-tengah misalnya. Setelah itu selesai, dan kita akan coba untuk visualisasikan dalam bentuk slideshow. Nah, seperti ini, lalu kita klik di bagian click here to unlock maps. Nah, kalau kita lihat di sini, peta yang tadi kita buat di Microsoft Excel muncul di sini, dan petanya bersifat interaktif. Jadi kita bisa lihat legendanya seperti apa, dan secara dinamis juga dan interaktif kita bisa lihat informasi dari setiap titik-titik yang ada di peta ini. Sebagai contoh, kalau saya klik satu, saya bisa lihat informasinya sama seperti pada saat saya melihat informasi ini di Microsoft Excel tadi. Seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan.